Ini adalah panggung sejarah bagi para orang-orang yang merasa dikecewakan, dikhianati. Tunjukkan pada mereka bahwa jempol kalian, jari kalian bisa menghitam putihkan sesuatu yang oleh mereka dihijau birukan. Apa yang paling realistis dilakukan oleh pendukung Anies dalam pilkada Jakarta ini? Bukan untuk Anies, tidak, tetapi untuk menunjukkan bahwa kalian jauh lebih besar daripada elit partai politik yang mengkhianati, yang menarik kembali sesuatu yang sudah mereka putuskan. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar banyak manfaat. Hari ini Bang Kica ingin berkicau soal pilkada, pilihan kepala daerah. Dan kicau ini Bang Kica khususkan untuk pilkada DKI. Teman-teman, kita tahu bahwa niat dari banyak warga Jakarta, utamanya warga miskin kota, ingin kembali menghadirkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI pupus pasca batalnya pertama 3 partai politik yang mendukung Anies, PKS, Nasdem, dan PKB. Ketiga partai ini merapat ke KIM Plus, Koalisi Indonesia Maju, dan mendukung Ridwan Kamil dengan Wakil Siswono dari PKS. Lalu berkembang, ada proses, ada langkah-langkah yang sudah dijalani, mencuat isu bahwa Anies akan diusung oleh PDIP. Tentu informasi ini disambut gegap gempita oleh mayoritas warga Jakarta yang menginginkan Anies karena merasa jagoannya mendapat perahu baru, mendapat kendaraan baru untuk bisa hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi apa lacur, apa yang hendak dikata, di ujung tikungan ternyata PDIP tidak jadi mencalonkan Anies, padahal Anies sudah hadir di kantor PDIP dan para warga kota yang mendukung Anies sudah berdebar-debar dengan harap cemas menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati. Tetapi sampai acara berakhir, nama Anies yang dalam informasi konon katanya akan disandingkan dengan Rano Karno batal disebutkan. Terakhir, kita tahu PDI akhirnya mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno. Sekali lagi, pupus sudah harapan warga Jakarta. Reaksi yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang paling masif adalah mari coblos semua peserta, coblos semua tanda gambar. Ini reaksi yang mengemuka dan banyak respon tanggapan terhadap reaksi tersebut. Para ahli hukum tata negara seperti Refli Harun dan segala macam menganggap itu sah saja, itu bentuk dari ekspresi masyarakat, tidak ada delik pidananya. Lalu KPU menyatakan akan mempidanakan siapapun yang mengajak, menghimbau masyarakat untuk mencoblos semua tanda gambar. Banyak kritik, banyak narasi-narasi yang mengatakan bahwa KPU tidak paham, tidak mengerti undang-undang, dan terakhir Bawaslu menyatakan bahwa mencoblos semua tanda gambar bukanlah perbuatan pidana, bukan delik yang bisa mempidanakan seseorang. Teman-teman, Bang Kica di sini ingin mengkicaukan apa seharusnya yang realistis atau yang paling realistis dilakukan oleh para pemilih pendukung Anies di DKI ini, di Jakarta ini. Sebagai catatan, Anies sendiri ketika ditanya soal adanya wacana dari masyarakat untuk mencoblos semua tanda gambar, Anies menyatakan bahwa itu hak penuh dari masyarakat. Artinya Anies tidak mau masuk ke wilayah yang merupakan reaksi personal, hak personal dari orang.
Kembali ke pertanyaan, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh para pendukung Anies di DKI ini? Menurut Bang Kicca, mari buang emosional, renungkan dengan matang, dan bersikaplah, ambillah keputusan yang menguntungkan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Keadaan tidak menguntungkan adalah Anies yang merupakan calon yang diharapkan oleh banyak penduduk DKI tidak jadi, itu tidak menguntungkan. Tapi di sisi lain DKI harus menghadirkan pemimpin ya setidaknya 5 tahun ke depan, apalagi transisi kota ini akan menjadi kota bukan lagi ibu kota, dan kota ini juga akan bersinggungan dengan 2 proyek strategis nasional yang menyangkut pengembang developer yang berada di daerah Tangerang sana, yaitu PIK dan BSD. Tentu ada implikasi-implikasi kebijakan yang menyangkut ditetapkannya kedua daerah tersebut sebagai PSN terhadap Jakarta. Jadi ada atau tidak ada Anies, Jakarta butuh pemimpin. Pemimpin yang ya kalau hanya ada 3 pilihan, harus dipilih yang terbaik dari ketiga pilihan tersebut. Itu satu. Jadi wacana, narasi, mari coba semua gambar, itu mudah-mudahan saja adalah wacana narasi emosional sesaat. Lalu yang kedua, mari kita lihat ketiga calon ini. Calon independen bagi Bang Kicca terlalu banyak kontroversinya, ditolak, kemudian diterima lagi, kemudian ada laporan-laporan soal penyalahgunaan KTP. Jadi Bang Kicca skip, Bang Kicca abaikan calon independen. Tinggal 2 calon, yaitu Ridwan Kamil dengan Siswono, lalu Pramono Anung dengan Rano Karno. Mari kita lihat partai pendukung. Ridwan Kamil dan Siswono didukung oleh Kim plus. Jadi ada 3 partai yang tadinya mendukung Anies, sekarang menjadi plus di Koalisi Indonesia Maju. PKS, Nasdem, dan PKB. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang panggung, kenapa partai ini berbelok ke Koalisi Indonesia Maju, batal mengusung Anies. Tetapi yang jelas, partai ini di awal-awal telah mendeklarasikan akan mendukung Anies, dan partai ini juga di Pilpres adalah partai pendukung Anies Baswedan. Ada wacana pada saat di awal-awal yang masih memungkinkan untuk mengajukan calon independen dari relawan Anies untuk menginisiasi Anies maju sebagai calon independen, atau setidaknya ada plan B in case berjaga-jaga jika partai pendukung ini mundur. Tetapi Anies respect terhadap partai politik, percaya penuh terhadap keputusan yang sudah diambil, apalagi ketika Pilpres, ketika partai ini bersama-sama dengan Anies. Jadi ada etika moral yang tinggi yang dijunjung oleh Anies, yaitu percaya, trust kepada keputusan yang tentu diambil melalui mekanisme. Ternyata kepercayaan Anies ini ongkosnya mahal. Anies tidak mendengar usulan dari relawan agar ada plan B, mengumpulkan KTP agar bisa maju sebagai calon independen. Ongkosnya itu nggak bisa dilaksanakan plan B tersebut ketika partai ini meninggalkan Anies. Dan kita tahu banyak reaksi yang tidak senang, tidak suka dari konstituen ketiga partai tersebut. Tidak hanya pada saat mereka meninggalkan Anies atau menyatakan bergabung dengan Kim, tetapi hingga saat ini. Dan sebagian besar dari pendukung inilah yang menarasikan, mencoblos semua ke dalam bar. Jadi ada partai mundur. Lalu yang kedua, Anies juga dalam tanda petik dikhianati oleh PDIP. Tetapi kita harus realistis juga melihat ada keinginan yang pragmatis, ingin mengusung Anies, ada proses yang sudah dijalankan, dan yang bagi saya tahu ada MOU yang sudah ditandatangani. Tetapi ada perkembangan yang begitu cepat di internal PDIP yang kalau
dipaksakan mencalonkan Anies, maka akan terjadi perpecahan, akan ada orang-orang, kader-kader mundur secara masif, dan satu dua kita dengar, misalnya Ahok yang mengancam akan keluar dan segala macam. Tentu sebagai pemimpin partai harus ada perenungan yang dalam, dan Bang Kicca bisa memahami kalau Ibu Megawati dan pimpinan PDIP memutuskan untuk membatalkan mendukung Anies, dan PDIP mencalonkan Pramono Anung dan Rano Karno. Betul, PDIP sama saja dengan ketiga partai Nasdem, PKB, dan PKS meninggalkan Anies. Tetapi setidaknya PDIP punya alasan yang kuat, yang realistis. Dan PDIP tidak menghilangkan kesempatan Anies untuk membuat plan B, maju sebagai calon independen. Karena pada saat PDIP mencalonkan, Anies sudah tidak punya kesempatan lagi. Secara waktu sudah, time-nya udah lewat. Lalu yang kedua, calon dari Kimples ini, Ridwan Kamil, kita tahu dinarasikan awal oleh Pak Jokowi. Jadi Ridwan dipanggil oleh Pak Jokowi, keluar statement bahwa Ridwan diplot menjadi gubernur DKI. Jadi Ridwan ini adalah calon yang diusul, direkomendasikan, di-endorse oleh Pak Jokowi. Bagaimana dengan Pramono Anung? Pramono Anung ditugaskan, dipanggil oleh Ibu Mega, dan sebelum menerima, Pramono sempat menolak, tapi ujungnya menerima. Dan sebelum mendaftar, Pramono berkomunikasi dengan Anies Baswedan bahwa dia bukan orang menikung, dia ditugaskan oleh Ibu Mega. Barangkali juga dinarasikan atau dikomunikasikan ada situasi internal yang memang mau nggak mau harus mengambil putusan pahit ini. Pramono bukan orang yang berambisi untuk menjadi gubernur DKI, tetapi situasi, keadaan, sekuen yang membuat dia masuk dalam kontestasi ini. Jadi teman-teman, kalau menurut Bang Kicca, yang paling realistis dilakukan oleh relawan Anies adalah mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Kenapa? Karena ini menjadi bagian uji yang besar. Ini menjadi ujian besar, bukan untuk Anies, tapi untuk relawan, untuk para pendukung Anies, menunjukkan, memberi pelajaran kepada elit partai yang di awal-awal mendukung tetapi berbelok. Sejatinya bukan kalian pemegang kekuasaan, kalian hanya sekedar pemimpin partai. The real pemegang kekuasaan adalah masyarakat. Dan tunjukkan kepada mereka, sekali lagi bukan untuk Anies, tetapi untuk memberi pelajaran kepada elit partai yang keputusannya tidak berbasis kepada realitas yang ada di bawah. Pilih selain dari calon yang diajukan oleh Kimples. Ini adalah panggung sejarah bagi para orang-orang yang merasa dikecewakan, dikhianati. Tunjukkan kepada mereka bahwa jempol kalian, jari kalian bisa menghitam putihkan sesuatu yang oleh mereka dihijau birukan. Demikian teman-teman, kicau pendek soal apa yang paling realistis dilakukan oleh pendukung Anies dalam pilkada Jakarta ini. Bukan untuk Anies, tidak, tetapi untuk menunjukkan bahwa kalian jauh lebih besar daripada elit partai politik yang mengkhianati, yang menarik kembali sesuatu yang sudah mereka putuskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan bahagia.